Saudara yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama melihat Lukas pasal 19 ayat 28. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpitnya engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat berpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, sekali lagi misi daripada perjalanan Tuhan Yesus ini sudah hampir selesai, ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah hati dan arahan daripada dia sendiri, dari Tuhan Yesus sendiri sudah sampai kepada, kalau boleh saya katakan, sudah mengkerucut begitu ya. Dari pelayanan yang luas, dari pelayanan yang begitu banyak daerah-daerah yang sudah dikunjungi, sekarang hatinya, misinya itu terfokus kepada Yerusalem. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, maka dikatakan di sini waktu Tuhan Yesus itu masuk ke dalam kota Yerusalem,
Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, jelas sekali Tuhan Yesus itu tidak menutup-nutupi dirinya. Kalau kita perhatikan sebelumnya, dia itu sangat-sangat tidak mau ada orang lain tahu bahwa itu yang dia sampaikan firman Tuhan dan dirinya sendiri adalah Mesias. Seringkali Tuhan Yesus menghalang-halangi pemberitahuan pertamanya ini, jangan kamu sampaikan kalau aku ini Mesias. Ya. Tetapi waktu masuk Yerusalem, seolah-olah Tuhan Yesus itu membuka diri. Siapa sebenarnya dia yang sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, tetap saja ada satu konsep yang salah daripada murid-murid dan juga dari Tuhan Yesus sendiri. Ya. Murid-murid tetap menginginkan ada satu pembebas daripada dirinya yang selama ini mungkin bagi orang-orang Yahudi terhadap orang Romawi ingin mengadakan satu pembebasan dari penjajahan selama ini. Sehingga waktu Tuhan Yesus hadir ke kota Yerusalem ini menjadi satu kesempatan untuk membawa keinginannya ini tetap kepada Tuhan Yesus menjadi satu pembebas. Jadi Mesias menurut konsep mereka ini tetap ada di dalam pikiran mereka. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus hadir di dalam kota ini, jelas teriakan itu adalah teriakan seolah-olah menjadi satu kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang raja yang membebaskan umatnya Israel dari penjara Romawi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, teriakan daripada orang-orang di sekitarnya ini bahkan dikatakan memberikan, ya kalau sekarang istilahnya karpet merah begitu ya, baju-baju mereka ya sebagai satu bukti bagaimana orang ini dipersiapkan ya, dipersiapkan menjadi seorang yang pembebas bagi orang Yahudi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan jelas, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus itu bukan naik kuda. Ya, sebagai bukti dia itu pembesar. Tetapi dia naik keledai, bahkan dikatakan keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Ya. Kalau kita perhatikan ini jelas membuktikan Tuhan Yesus itu sedang menggenapi nubuat daripada Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 itu. Ya. Bagaimana konsep ini orang yang masuk di dalam nubuatan Nabi Zakaria ini adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang terkenal. Ya, terkenalnya tetapi jelas berbeda sekali. Terkenal bukan terkenal karena keperkasaannya, tetapi terkenal karena kerendahan hatinya. Ya. Sehingga teriakan-teriakan daripada murid-murid Tuhan Yesus dan mungkin juga pasti orang-orang lain di sekitarnya ya. Ini sangat bertolak belakang daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Sehingga muncullah orang-orang Farisi ini yang ingin menutupi istilahnya supaya jangan sampai terlalu ribut. Kalau terlalu ribut ini mungkin bisa menjadi masalah. Ya, kegaduhan ini bisa membuat orang-orang yang mungkin oposisi dengan Tuhan Yesus ini akan lebih membuat mereka menjadi kacau. Sehingga orang-orang Farisi ini mengatakan, tolong tegur itu murid-murid kamu itu supaya diam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Jelas sekali bahwa keinginan daripada Tuhan Yesus mengatakan hosana ya, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan ini dan lain-lain sebagainya, pujian-pujian seperti itu memang diperuntukkan untuk dia. Dia yang akan menjadi sebuah pribadi yang akan membebaskan bangsa Israel bukan secara politik tetapi secara jiwa, keselamatan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yerusalem kita kenal sebagai sebuah kota yang terkenal sekali sejak zaman Perjanjian Lama sampai dengan Tuhan Yesus, bahkan sampai hari ini. Sebuah kota yang begitu luar biasa.
magnet dari segala tokoh-tokoh dunia saat itu sudah ada di kota itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa memang Yerusalem ini menjadi satu tempat di mana segala macam urusan agamawi ada di situ. Dan Tuhan Yesus hadir di situ bukan untuk supaya dirinya itu menjadi kehebatan, menghebohkan dunia, tetapi dirinya hadir di situ justru untuk menjalankan misinya bahwa dia akan mati dan menanggung segala dosa umat manusia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Yerusalem dengan adanya Bait Allah di situ, ini juga menjadi satu simbol tentang bagaimana hebatnya kota tersebut. Ada Bait Allah, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa Bait Allah ini, bangunan ini akan hancur, sehingga pada waktu dia menatap Yerusalem, dia menangis. Ya, kehebatan-kehebatan yang kamu miliki itu adalah sementara saja. Bahkan kalau dikatakan selanjutnya dikatakan bahwa dia akan menghancurkan dalam pengertian menubuatkan bahwa ini akan terjadi. Tidak ada satupun terletak di atas batu yang lain. Dan itu terjadi memang. Tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan akan Bait Allah ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita memperhatikan juga bahwa Bait Allah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat terakhirnya, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bukan untuk tempat sembayang, tetapi Tuhan Yesus memakai istilah sarang penyamun. Cocok sekali memang, karena di situ bukan aktivitas secara rohani yang ditonjolkan, tetapi lebih kepada aktivitas jual beli, ya, pasar, ya. Money changer ada di situ, semua ada di situ. Dan saya yakin juga korupsi ada di situ. Oleh karena kenapa? Banyak orang-orang dari suku-suku lain yang datang ke Bait Allah dengan menukar segala uang-uang mereka, dan juga begitu banyak jual beli di situ. Dan saya yakin di situ juga banyak sekali pemerasan-pemerasan. Dan disitulah Tuhan Yesus marah karena rumahnya dijadikan sarang penyamun. Saudara perhatikan ya, dari sejak Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan kerendahan hati, dengan maksud untuk dia menyatakan dirinya menjadi Mesias bagi banyak bangsa. Tetapi konsep ini selalu salah bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan di dalam waktu dia masuk ke Bait Allah pun menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh hatinya. Nah, saya perhatikan dari semuanya ini ya, saya kadang-kadang berpikir, konsep kita tentang Allah ini seperti apa ya? Murid-murid jelas mengikuti Tuhan Yesus itu sudah sangat apa ya? Sangat lama lah ya, kurang lebih sekitar 3 tahunan mereka ikut ya, banyak mujizat, dan mungkin banyak mujizat ini membuktikan bahwa ya inilah pantas menjadi satu raja yang saya iban-ibankan begitu ya. Menjadi satu raja yang saya agung-agungkan, kesempatan masuk Yerusalem lagi ya. Kesempatan untuk membuktikan inilah raja. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu yang dikonsepkan oleh orang-orang murid-muridnya. Tuhan Yesus dengan kerendahan hati masuk ke kota Yerusalem ini bukan sebagai pembesar yang dikonsepkan oleh mereka, tetapi sebagai Mesias yang akan menanggung penderitaan di sana. Saya kadang-kadang berpikir memang kita seringkali lebih tersentuh dengan segala mujizat-mujizat ya. Ya, dengan kesembuhan-kesembuhan ilahi, dengan peristiwa-peristiwa yang spektakuler, ya, dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin sederhana sekali. Ya. Orang-orang lebih tersentuh dengan mujizat-mujizat yang wah, dibandingkan dengan waktu dia menghadapi masalah-masalah yang mungkin secara
natural itu adalah peristiwa yang sehari-hari. Ya, ada orang yang berpikir kalau kita bernapas ini, ya ini memang saya hidup, ya kan? A- Apa mujizatnya saya bernapas begitu kan? Saya makan ya saya makan karena saya hidup, saya kerja ya saya kerja karena saya mau mendapatkan uang, ya, ya kan? Tapi kalau misalnya dari hidupnya mungkin dari masalah-masalah yang pelik, yang sakit sampai tidak tertolong pada akhirnya dia sembuh. Wah, ini menjadi satu hal yang hebat begitu kan? Ya, mujizat yang luar biasa. Ya, banyak dari peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus juga orang yang lumpuh, orang yang buta sejak lahir. Wah, ini orang hebat sekali. Ya, orang mana yang bisa bisa menyembuhkan seperti ini kalau bukan dia orang yang hebat, ya kan? Nah, ini dia nih, seperti ini nih, ya. Raja yang seperti ini yang saya mau. Sering kasih Tuhan kita akan terjebak sekali di dalam konsep-konsep kita seperti ini kalau kita hanya mau yang hebat-hebat dari yang luar biasa ini tanpa kita mengerti bahwa yang memberikan itu adalah jauh lebih hebat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, jelas sekali murid-murid itu salah konsep, ya. Salah konsep apa yang Tuhan rindukan terjadi di Yerusalem. Bahkan dikatakan bahwa kehebatan-kehebatan dari Yerusalem dan juga bait Allah ini adalah pada akhirnya diruntuhkan. Kebanggaan-kebanggaan Yerusalem dengan bait Allahnya hancur, binasa. Dan apa yang diharapkan dari Yerusalem dengan bait Allahnya ini, dalam pengertian penyembahan yang sesungguhnya kepada Allah, tidak semestinya dilakukan. Malah menjadi satu sarang penyamun. Saya memikirkan ya, kalau kita artikan bait Allah ini adalah tubuh kita sendiri. Ya, bait Allah ini adalah tempat di mana kita beribadah datang kepada Tuhan. Tetapi bait Allah ini dikotori dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa jadinya? Tempat di mana hati kita ada di situ untuk menyembah Tuhan, tetapi tidak semestinya dilakukan. Tidak semestinya menjadi satu tempat kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita jadikan tempat itu menjadi sarang penyamun, menjadi sumber dosa. Apa jadinya ya? Kita mengotori akan hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jelas Tuhan Yesus marah. Jelas Tuhan Yesus tidak suka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, menyadari akan bait Allah ini adalah tubuh kita sendiri. Yang seharusnya kita kuduskan. Yang seharusnya kita berikan porsi sebuah hal-hal yang rohani. Tetapi kita cemari tubuh kita ini, ya, mesbah ini di dalam pengertian kita menyembah kepada Tuhan. Tetapi kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan hal-hal yang lebih daripada dosa-dosa kita sendiri. Kita mencemarinya. Kita sengaja mengotorinya. Nggak heran kalau Tuhan Yesus marah bahwa rumahnya harus disebut sebagai rumah doa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, gereja kalau tidak lagi berfungsi menjadi satu tempat di mana hal yang rohani itu diberitakan, dunia mengharapkan apa dari hidup kita? Gereja yang semestinya menjadi bengkel rohani, tetapi tidak melakukan fungsinya. Dunia bilang apa dengan gereja? Saya kadang-kadang berpikir, kalau gereja sama dengan konsepnya dengan dunia, apa fungsinya gereja kalau begitu? Di mana orang-orang dunia ini mendapatkan kedamaian? Di mana orang-orang dunia ini mendapatkan hal-hal yang rohani? Kalau bukan dari gereja.
Saudara yang kasih Tuhan, kita mengakui memang di dalam dunia ini, betul memang masih kita cenderung bisa melakukan hal-hal yang berdosa. Kita terus bisa jatuh di dalam dosa. Justru disinilah letaknya gereja itu hadir. Menghadirkan tentang penyembahan kepada Allah, menghadirkan Mesias yang sesungguhnya, menghadirkan tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Ini menjadi satu PR kita. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membawa akan misi itu, bukan? Di keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat pergaulan kita membawa misi itu. Bukan soal kehebatan kita. Kita membawa kerendahan hati daripada Yesus ini yang mengalahkan dunia. Bukan dengan kehebatan-kehebatan yang kita miliki. Tetapi justru dengan kerendahan hati, kita membuktikan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Seharusnya, sejatinya, kita hadir ke dalam dunia dengan seperti itu. Kalau kita sama dengan dunia, di mana letaknya gereja yang membawa misi menjadi satu sumber kedamaian, menjadi satu sumber penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya melihat gereja harus tetap memiliki satu misi, menjadi satu sumber di mana jiwa yang haus itu dipuaskan. Jiwa yang lapar itu dikenyangkan. Kalau gereja menghilangkan akan misi ini, saya kira kita sudah salah dan kita sudah melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Mari, di dalam ayat-ayat ini kita merenungkan bahwa Tuhan ingin gereja menjadi sumber di mana anak-anak dunia ini bisa melihat satu perbedaan yang jelas. Bukan sama dengan dunia, tetapi bagaimana kita mengasihi dunia dengan kerendahan hati, melihat ada satu perbedaan yang jelas di dalamnya. Biar kiranya Tuhan Yesus menolong kita, sehingga konsep kita tentang Allah yang benar, Mesias yang sejati, yang memberikan dirinya untuk dunia ini, menjadi satu misi, menjadi satu tujuan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.